Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Taufik Budi Wibowo. Saya merupakan siswa program Analytics dan Data Science. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari project fundamental Python dengan judul Super Kasir Self-Service System dengan tagline Easiest Way to do Transaction Everywhere and Anywhere. Project ini merupakan bentuk implementasi dari Object Oriented Program dan juga CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete di Python Programming. Dan berikut adalah outline presentasinya, yaitu diantaranya ada yang pertama background dan goals of the project, kedua ada requirements, attribute, dan method, yang ketiga ada flowchart, dan yang keempat ada test case dan future expectation. Lalu background dan goals di sini bermula dari project background dulu. Jadi bermula dari pemilik sebuah toko yang ingin mengupgrade skala bisnisnya. Pemilik toko ini menginginkan adanya update terhadap sistem transaksi tokonya, di mana nantinya customer dapat melakukan transaksi dengan mandiri dimanapun dan kapanpun. Lalu untuk project goals-nya, goals dari Super Kasir project ini, saya sebagai pembuat program yaitu diharapkan mampu untuk membuat method atau fungsi code yang simple dan berguna untuk customer dapat melakukan transaksinya secara mandiri. Lalu berikut adalah requirement. Untuk requirement-nya sendiri dari Super Kasir ini, kita dapat diinginkan kita dapat melakukan penambahan barang pada keranjang belanja. Lalu kita dapat melakukan juga menghapus barang berdasarkan nama barang. Lalu ada update barang yang meliputi update nama, update jumlah atau quantity, dan juga ada update harga jika terjadi kekeliruan pada saat input penambahan barang sebelumnya. Lalu kita juga bisa untuk menampilkan barang. Lalu kita juga dapat mengkosongkan semua barang atau mereset barang yang ada di keranjang. Lalu juga kita dapat menghitung diskon dan juga menghitung total harganya. Lalu berikut saya akan menjelaskan tentang atribut dan metodenya secara singkat. Jadi yang pertama itu terdapat atribut. Untuk atributnya sendiri, untuk program ini saya menggunakan instance atribut untuk menginisialisasi data pada kelas yang dibuat. Dalam kasus ini, .items akan menginisiasi sebagai dictionary dan menggunakan beberapa metode seperti yang tertera pada layar. Jadi ada add item, ada update item, ada delete item, reset item, show order, dan total price. Dan juga ada kondisi di mana ini merupakan kondisi untuk penghitungan total harga. Jadi kita menggunakan diskon juga di sini. Jadi diantaranya jika total harga belanja itu melebihi dari 200.000, maka akan mendapatkan potongan sebesar 5%. Jika lebih dari 300.000, kita akan mendapatkan potongan sebesar 8%. Dan jika lebih dari 500.000, kita akan mendapatkan potongan sebesar 10%. Lalu ini adalah flowchart untuk lebih memahami bagaimana cara program itu bekerja. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah nantinya penambahan barang. Kita akan menambahkan barang ke dalam dalam keranjang. Kita akan menambahkan nama barang, jumlahnya, dan juga harganya. Setelah itu akan divalidasi apakah ada inputan yang salah. Jika salah, maka ulangi melakukan input, dan jika benar akan lanjut. Lalu selanjutnya kita akan bertanya pada diri kita, ada nggak ya barang yang mau aku update? Jika ada, maka akan ada 3 pilihan: menghapus satu barang, atau delete item by its name, atau menghapus semua barang, reset item, atau update barang. Apabila kita memutuskan untuk menghapus satu barang, maka kita memilih delete item, lalu memasukkan nama barang yang ingin dihapus. Setelah itu akan dilakukan validasi input lagi. Jika salah, akan kembali melakukan input nama barang yang ingin dihapus. Jika tidak,
akan dicek adakah nama barang di dalam keranjang belanja. Lalu jika kita ingin menghapus semua barang yang ada di dalam keranjang, berarti kita memilih reset item. Jika kita menginginkan update karena mungkin kita ada salah input barang, maka kita dapat melakukan update terhadap barang sebelumnya. Jika sudah, maka akan divalidasi juga input terlebih dahulu. Jika salah, akan mengulangi melakukan input untuk update. Jika benar, akan dilakukan cek adakah nama barang di keranjang belanja. Dari pengecekan produk di dalam keranjang ini, jika pada akhirnya tidak ada barang dari ketiga perubahan tersebut, maka akan diperintahkan melakukan input barang terlebih dahulu sebelum melanjut ke transaksi berikutnya. Jika ada, maka akan ditampilkan barang apa saja sih yang kita masukkan ke dalam keranjang dan akan dilakukan perhitungan total harganya beserta diskonnya. Jika dianggap sudah selesai melakukan transaksi, maka dapat memberhentikan program atau exit. Lalu untuk test case yang pertama, di sini ini merupakan tampilan menunya ya. Jadi pada awal memulai program kita akan memasukkan nickname atau nama panggilan kita terlebih dahulu. Contohnya di sini saya menggunakan nama saya sendiri yaitu Taufik dan akan keluar tulisan Enjoy your transaction Mr. Taufik. Lalu untuk uji yang pertama, kita akan menambahkan ayam goreng seharga 20.000 sebanyak 2 biji dan pasta gigi seharga 15.000 sebanyak 3 biji. Jika sudah, kita jadi di sini kita memilih pilihan opsi pertama yaitu add new products. Lalu kita memasukkan enter product name, enter product price, dan enter product quantity. Setelah itu akan ditanyai lagi nih, apakah kamu ingin menambahkan produk lain? Jika ya, kita memilih Y. Lalu di situ kita akan menambahkan pasta gigi juga, menambahkan harganya 15.000 dan juga jumlahnya 3 biji. Jika sudah, kita memilih N, lalu keluar tulisan your product successfully added. Dan selanjutnya ini kita bisa lihat dari menu check ordernya sendiri ya. Jadi di menu check ordernya sendiri ini udah tertambahkan nih. Ada produknya ayam goreng dan pasta gigi, kuantitinya 23, price per produknya 2.000 dan 15.000 dan total price-nya masing-masing itu untuk ayam goreng sendiri 40.000, untuk pasta giginya 45.000. Lalu untuk test case yang kedua ini kita akan melakukan update terhadap ayam goreng dan merubahnya menjadi bebek goreng dengan harga 30.000 sebanyak 3 biji. Jadi di sini kita memilih opsi 2, update produk. Lalu setelah kita memilih update produk, kita akan diberi pilihan lagi nih, kita mau update nama dulu atau update quantity atau update price. Jadi yang pertama saya mencobanya dengan mengupdate namanya. Saya memilih produk sebelumnya itu yaitu ayam goreng dan juga memasukkan nama produk yang baru bebek goreng. Setelah itu akan ditanya lagi apakah ada update lain. Saya memilih ya. Lalu di situ saya memilih nomor 2, quantity. Di sini saya memilih produknya melalui dengan nama yang sebelumnya yaitu bebek goreng. Saya memasukkan quantity yang baru yaitu berjumlah 3 biji. Lalu akan ditanya lagi apakah ada update lain. Saya milih ya lagi. Lalu saya ingin mengupdate harganya. Jadi di sini saya memilih pilihan 3 yaitu price. Memilih by nama lagi. Habis itu saya memasukkan harga yang baru. Setelah itu sudah selesai, saya tidak ingin melakukan update apa-apa lagi, makanya saya memilih N dan akan keluar tulisan your product successfully updated. Untuk uji yang test case 2 tadi ini hasilnya setelah kita cek order keluar ada perubahan di ayam gorengnya tadi menjadi bebek goreng dengan jumlah 3 biji dengan price per produknya 30.000 dan total price-nya 90.000. Lalu untuk uji yang ketiga, kita ingin melakukan penghapusan pasta gigi dari keranjang. Lalu makanya itu kita akan memilih menu opsi nomor 3. Setelah itu kita masukkan nama produk yang ingin kita hapus yaitu pasta gigi. Lalu akan keluar tulisan successfully delete pasta gigi. Lalu kita akan ditanya lagi apakah kamu ingin menghapus barang lain. Jika tidak, saya memilih tidak, lalu akan keluar tulisan your product successfully deleted. Dan ini
kita dapat cek di check order dan pasta gigi sudah hilang dari keranjang. Lalu untuk uji keempat ini kita ingin menghapus semua barang yang ada di keranjang, maka dari itu kita memilih reset transaction. Setelah sudah, maka akan keluar tulisan all products successfully deleted. Lalu ketika kita cek di check order, maka akan keluar tulisan empty cart, please add product first. Jika ingin ada barang, kita harus mengisinya kembali. Lalu untuk uji terakhir ini, test case terakhir, test case 5 ini kita ingin melakukan perhitungan akan total harga yang harus dibayarkan nantinya. Dan kita memilih menu opsi nomor 6. Di sini untuk yang before update yang masih pasta gigi dan ayam goreng, kita didapatkan total initial price-nya itu 85.000 dan ternyata kita tidak mendapatkan diskon apapun, jadi sehingga 0% dan total price akhirnya tetap 85.000. Dan ini setelah ayam gorengnya tadi diganti bebek goreng, kita dapatkan initial total price kita sebesar 135.000 dan kita tidak mendapatkan diskon juga karena belum mencapai 200.000 dan total biaya kita masih di 135.000. Lalu untuk future expectation dari saya sendiri, harapan kedepannya yaitu adanya tampilan yang lebih bagus untuk experience pengguna ya. Lalu adanya tambahan metode untuk menambah fitur program transaksi tersebut. Dan juga penggunaan ID barang yang menurut saya itu berguna untuk transaksi dalam skala yang lebih besar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.